Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom menjuah-juah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di hari ini kita tetap mengangkatkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Karena oleh penyertaan-Nya lah, maka kita kembali boleh dipertemukan di penghujung bulan ini. Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, mari kita berhenti sejenak, masuk dalam hadirat Tuhan, kita bersaat teduh terlebih dahulu. Dan untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, segala puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur kembali dipertemukan dan akan menerima firman-Mu melalui sapaan teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan ini. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus berotoritas atas setiap kami, sebab kami sudah siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini diambil dari kitab Roma 8 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita sedang berada di Minggu Passion. Dalam Minggu Passion ini kita diajak untuk berjalan perlahan bersama Tuhan Yesus menyusuri jalan penderitaannya. Gereja tidak sedang tergesa-gesa menuju Paskah, tetapi berhenti sejenak menatap salib dan membiarkan hati kita disentuh oleh kasih yang rela menderita. Minggu Passion mengingatkan kita bahwa iman Kristen bukan iman yang menutup mata terhadap penderitaan. Justru sebaliknya, iman kita lahir dan bertumbuh di tengah realitas penderitaan yang nyata. Paulus, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, dalam Roma 8 ayat 18 berbicara dengan keyakinan yang dalam. Penderitaan zaman sekarang ini, itu tadi dikatakannya. Paulus mengakui bahwa ada penderitaan. Ia tidak menyangkal rasa sakit, tidak berkata bahwa penderitaan itu kecil. Tapi Paulus tahu betul beratnya penderitaan hidup. Dan dia berkata, penderitaan itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan kepada kita. Dalam Minggu Passion, kita melihat penderitaan Kristus bukan sekedar sebagai peristiwa sejarah, tetapi wujud kasih Allah yang paling nyata. Yesus menderita secara fisik, dia disiksa, dipukul, disalibkan. Dia juga menderita secara emosional. Dia dihianati, ditinggalkan oleh murid-muridnya. Ia menderita juga secara rohani. Dia menanggung dosa dunia, merasakan keterpisahan yang mendalam. Namun semua itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dia jalani dengan ketaatan dan kasih. Salib bukan kecelakaan, melainkan jalan yang dipilih. Kristus tahu bahwa penderitaan itu sementara, tetapi keselamatan yang dihasilkan bersifat kekal. Disinilah Roma 8 ayat 18 menemukan maknanya yang paling dalam. Ya, salib bukan akhir cerita. Di balik penderitaan Jumat Agung, Allah sedang menyiapkan kemuliaan dan sukacita Paskah. Saudara-saudariku,
Ketika kita mendengar firman ini, mungkin hati kita langsung terhubung dengan pergumulan pribadi kita ya. Ada kita yang sedang bergumul dengan sakit yang tak kunjung sembuh sampai saat ini. Ada juga kita yang memikul beban ekonomi. Ada yang lelah karena pelayanan. Ada yang saat ini mungkin kita terluka oleh relasi yang rusak. Apakah di tengah-tengah keluarga, persahabatan kita. Ada pula yang diam-diam menangis karena doa-doa yang terasa belum dijawab sampai saat ini. Firman Tuhan hari ini tidak berkata bahwa penderitaan kita tidak penting. Sebaliknya Tuhan melihat dan memahami setiap air mata kita. Dan Minggu Passion mengajarkan kita untuk melihat penderitaan dalam terang salib. Bukan hanya dari sudut pandang hari ini. Salib memberi kita kepastian bahwa Allah tidak jauh dari penderitaan manusia. Ia tidak hanya menghibur dari surga, tetapi turun dan ikut menderita bersama kita. Karena itu saudara-saudariku, penderitaan kita tidak sia-sia dan tidak tanpa makna. Roma 8 ayat 18 tidak menjanjikan hidup yang bebas dari kesulitan, tetapi menawarkan pengharapan yang memampukan kita bertahan. Ya, pengharapan bahwa penderitaan tidak akan berlangsung selamanya. Pengharapan bahwa Allah sedang bekerja bahkan ketika kita tidak mengerti bagaimana caranya. Ya, pengharapan bahwa kemuliaan yang akan datang jauh melampaui luka kita hari ini. Dalam Minggu Passion ini kita belajar, saudara-saudariku, untuk setia berjalan meskipun langkah terasa berat. Kita belajar menaruh percaya bukan kepada keadaan, tetapi kepada Allah yang setia, yang selalu menepati janjinya. Kita diajak untuk memandang kepada salib dan kita diingatkan akan itu. Bahwa jalan Allah sering sekali melewati penderitaan, tetapi selalu berujung kepada kehidupan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mari kita gunakan Minggu Passion ini sebagai waktu untuk berdiam di hadapan salib Tuhan. Bawa semua penderitaan dan beban kita kepada Dia. Izinkan firman ini meneguhkan hati kita. Ya, penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Allah sediakan bagi kita. Kiranya sapaan teduh hari ini menolong kita melangkah ke hari-hari ke depan dengan iman yang lebih teguh, pengharapan yang lebih dalam, dan kasih yang semakin menyerupai Kristus Tuhan kita. Karena itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, di Minggu Passion ini kami datang dengan segala kelemahan dan pergumulan kami. Terima kasih karena Engkau telah terlebih dahulu menderita bagi kami. Tolong kami setia memikul salib kami sambil memandang pengharapan akan kemuliaan yang Engkau janjikan. Kuatkan iman kami, hiburkan hati kami, dan bentuk hidup kami seturut kehendak-Mu. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mengangkatkan syafaat kami untuk kegiatan kebaktian penyegaran iman ataupun KPI Mamre Klasis Jakarta Kalimantan yang dilakukan mulai hari ini 27 Februari sampai Minggu 1 Maret 2026 di Batu Malang. Kiranya Tuhan memberkati seluruh rangkaian acara yang sudah diaturkan oleh panitia. Berkati juga para narasumber yang akan berbagi iman, pengetahuan, dan pengalaman. Kiranya ini benar-benar menyegarkan dan menguatkan iman para Mamre. Berkati juga Tuhan agar Mamre sebagai peserta bisa menikmati dan mengikuti setiap rangkaian acara dengan baik. Dan pada waktunya nanti boleh kembali ke rungkun masing-masing, bertemu dengan keluarga, dengan jemaat Tuhan, dengan sukacita, dengan semangat yang lebih luar biasa lagi, dan pelayanan Mamre juga semakin dahsyat di dalam Tuhan, nama Tuhan tetap termulia. Terima kasih Tuhan, ini doa dan pengharapan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajari kami berdoa dalam doa Bapa kami, bersama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menjua-jua Bapak Ibu, selamat pagi, saudara-saudaraku, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.